Selamat pagi, Dek. Perkenalkan, saya Rafaela selaku mahasiswa kedokteran yang sedang bekerja di klinik ini. Adek, namanya siapa? Nama saya Nisa. Oh, adek perempuan ya? Iya. Kalau adek, tanggal lahirnya kapan? 4 April 2006 Adek tinggalnya di mana? di Bandung. Alamatnya, Dek? Oh iya, alamatnya di Jalan Putra Murni. Oke, baik deh. Sekarang saya akan melakukan pengukuran tinggi badan. Di pengukuran tinggi badan ini untuk melihat pertumbuhan adek apakah normal atau tidak. Kemudian nanti di pengukuran tinggi badan ini ada dua cara. Yang pertama itu pengukuran tinggi badan waktu adek berdiri. Yang kedua, waktu tinggi badan waktu adek duduk. Apakah adek bersedia? Iya. Baik. Adek boleh lepas sepatunya dulu. Lepas ya. Setelah itu saya akan melakukan kalibrasi kontrol partner. Kalibrasi ini dilakukan untuk melihat apakah pengukuran otaknya sudah sesuai atau tidak. Kemudian setelah dilakukan kalibrasi, saya akan mempersiapkan pasien untuk berdiri dengan standing position. Dimana? Ayo dia boleh berdiri. Nah, standing position ini adalah dimana kedua tumit, bokong, kemudian pundak dan kepala tegak lurus dan menyentuh ke belakang tembok. Selain itu juga tumit kedua tumit ditempelkan, kemudian kaki lurus dan juga kedua tangan berada di samping badan dan posisi bahu rileks. Kemudian saya akan memposisikan kepala berada pada flanker horizontal plane. Untuk memposisikan kepala pada flanker horizontal plane dilakukan dengan pengukuran memakai penggaris segitiga siku-siku ini. Frankfurt horizontal plane ini dilakukan agar kepala tidak terlalu hiperekstensi maupun hiperfleksi. Kemudian jika sudah melakukan pengukuran, maka saya akan meminta pasien untuk menarik nafas, kemudian membuang nafas agar rileks. Setelah itu saya akan membawa perpendicular head piece sampai menyentuh ke puncak kepala. Jika sudah saya melihat hasilnya yaitu sejajar dengan mata pemeriksa. Kemudian saya akan mencatat hasil pengukurannya ke dalam catatan yang telah saya buat. Kemudian setelah itu saya juga akan merekam ke dalam flow chart berdasarkan WHO dan CDC. Setelah itu saya akan melakukan pengukuran tinggi duduk. Yang pertama itu ada boleh pinggir dulu. Yang pertama saya akan melakukan kalibrasi dari alat pengukurannya, mikrotolanya sampai menyentuh angka 0. Kemudian jika sudah dikalibrasikan, saya juga akan mengecek tinggi dari tempat duduknya sendiri. Karena ini tempat duduknya tidak berukuran 60 cm, maka saya akan melakukan pengukuran dari tinggi bangkunya. Pengukuran dari tinggi bangku ini adalah 55 cm. Namun untuk ukuran standar dari bangku ini seharusnya adalah 60 cm. Kemudian saya akan mempersilahkan adik boleh duduk di sini dan berada pada sitting position di mana pada kepala bagian belakang dan juga thorax vertebra dan bokong menyentuh ke dinding tembok. Kemudian dia akan menempel pada tembok, kemudian posisi kepala berada pada flanker horizontal plane, di mana kepala bagian belakang juga harus menyentuh tembok dan juga mengukur posisi flanker horizontal plane menggunakan penggaris segitiga siku-siku ini.
comfort horizontal plane ini berada pada area yang sesuai dengan level dari tragion. Kemudian jika sudah, maka saya akan meminta pasien untuk mengambil nafas. Adik boleh mengambil nafasnya, kemudian boleh dibuangnya, Dek. Tujuannya agar pasien ini juga lebih rileks. Kemudian saya akan membawa perpendicular headpiece-nya ini sampai menyentuh puncak dari kepala. Kemudian saya akan melakukan pembacaan, yaitu searah dengan mata saya. Kemudian jika telah didapatkan, maka saya akan mencatatnya. Kemudian untuk melihat tinggi dari sitting height atau upper body segment, maka saya akan melakukan pengurangan antara tinggi yang telah diukur tadi, kemudian dikurangi dengan tinggi dari bangkunya sendiri. Jika sudah dapat, saya juga akan melakukan pengukuran terhadap lower body segment. Perhitungan terhadap lower body segment ini adalah tinggi berdiri dikurangi dengan tinggi duduk. Jika sudah dilakukan pengurangan, maka saya akan mengkalkulasikan antara upper dan lower segment rasio, di mana upper dan lower segment rasionya ini akan dibandingkan, kemudian akan dimasukkan ke dalam kurvanya untuk melihat apakah pertumbuhan dari upper dan lower body segment rasio ini proporsional atau tidak. Kemudian jika sudah, saya akan melakukan plotting dari angka-angka tersebut ke dalam growth chart, di mana growth chartnya ini berdasarkan WHO dan CDC. Kemudian growth chartnya ini juga harus berpatokan terhadap umur dan juga gender agar dia lebih akurat lagi. Baik deh, setelah dilakukan pengukuran, tinggi badan Ade normal ya, Dek. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian chart pada pasien tadi. Yang pertama itu, karena pasien berukuran tingginya 160 cm dan berusia 19 tahun, maka saya akan memplottingnya di sini, yaitu pasien berusia 19 tahun. Di sini terdapat kolom umur, yaitu 19 tahun. Kemudian di sini ada tinggi badannya, yaitu 160 cm. Kemudian saya akan memplottingnya di sini. Maka dapat dikategorikan bahwa tinggi badan anak tadi normal karena terdapat pada antara +2 dan -2. Selain itu juga, untuk pengukuran pertumbuhan ini pada chart dari WHO ini dapat dikategorikan normal jika pada plottingan line-nya ini tidak terjadi crossing line, di mana crossing line ini bisa crossing line ke atas maupun crossing line ke bawah. Namun pada anak ini pengukuran untuk tinggi badannya ini terhitungnya normal. Kemudian saya juga akan menjelaskan yang berdasarkan tabel dari CDC. Berikut ini merupakan dari chart CDC berdasarkan umur dan juga jenis kelamin. Dan kemudian saya akan mengisi nama pasien. Kemudian setelah itu saya akan mengisi tinggi badan ibu dan tinggi badan ayah. Kemudian saya akan mengisi tanggal pemeriksaannya, yaitu hari ini tanggal 2 September. Pasien tadi berusia 19 tahun dan memiliki tinggi badan 160 cm. Kemudian jika sudah, maka saya akan melakukan plottingan pada diagram ini, di mana pasien ini berusia 19 tahun. Di sini terdapat umur, kemudian tinggi pasien adalah 160 cm. Berarti berada di sini. Untuk memudahkan pemplottingan ini dapat digunakan dengan penggaris siku-siku. Namun karena di sini saya tidak memilikinya, maka saya akan memplottingnya seperti ini dan juga sudah terlihat dengan jelas. Pada pasien ini, kategori tinggi badan pasien adalah normal karena tinggi badan pasien itu berada di atas dari third percentile, dimana jika berada pada di atas persentil 3, artinya tinggi badan dari anak itu adalah normal. Kemudian juga saya akan memberitahukan bagaimana cara plottingan chart yang terhadap upper to lower segment ratio. Di sini upper body ini dihitung dari
sitting height. Kemudian untuk lower segmentnya sendiri terhitungnya dari tinggi badan normal dikurangi dengan sitting height. Sehingga setelah dikalkulasikan tadi ditemukan bahwa pasien yang berusia 19 tahun ini memiliki rasio upper to lower body-nya itu sebesar 1,13. Berarti akan ada di sebelah sini kurang lebih. Nah, untuk plottingan ini sendiri, yang pertama terdapat 2 garis pada chart ini, yaitu ada garis putus-putus dan juga garis yang menyambung. Di mana garis putus-putus ini diperuntukkan untuk jenis kelamin wanita dan garis yang menyambung untuk pria. Jika titik plottingan ini semakin dekat terhadap garisnya yang sesuai dengan jenis kelamin, maka artinya tinggi badan upper dan lower body-nya itu termasuk ke dalam kategori proporsional.